Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Imam Dwi Acitama. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana caranya membuat soal evaluasi secara online memanfaatkan Google Formulir. Langkah-langkahnya, yang pertama kita buka Google Chrome. Kita klik Google Chrome. Kemudian kita masuk ke akun Google kita. Nah, di sini kita klik sign in. Kemudian gunakan akun yang akan kita buat soal evaluasinya. Misalkan saya memilih akun yang ini. Setelah kita berhasil masuk ke akun Google kita, langkah pertama kita memasuk ke Drive dengan cara klik aplikasi Google. Di sini ada 9 titik di pojok kanan atas, klik saja. Kemudian pilih Drive. Setelah terbuka, di sini kita opsional, bisa kita letakkan di folder baru atau tidak, itu bebas. Misalkan supaya tidak tercecer soal ini, kita buat sebuah folder baru. Di sini saya klik baru, kemudian folder, kemudian saya akan membuat folder khusus untuk soal. Misalnya soal evaluasi. Oke, kemudian klik buat. Nah, nantinya semua soal-soal evaluasi ini akan kita tempatkan di folder ini. Selanjutnya kita klik saja folder soal evaluasi. Nah, kita akan membuat soal di sini. Caranya klik tambah atau baru, kemudian Google Formulir. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang dari template atau yang sudah ada, atau menggunakan formulir kosong. Di sini kita coba saja dengan formulir kosong. Setelah terbuka seperti ini, kita ubah dulu nama formulir ini sesuai dengan evaluasi yang akan kita buat. Misalnya tiga titik satu misalkan. Nah, nanti disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ampu masing-masing di kelas masing-masing ya. Kemudian di sini pada bagian ini kita bisa buat deskripsi ulangannya. Misalkan karena ini bentuknya ulangan, yang pertama tentu kita membutuhkan identitas siswa ya. Misalkan untuk bagian awalnya kita isi dengan bagian identitas. Oke. Kemudian deskripsi ini bisa diisi, bisa tidak, boleh, bebas. Untuk identitas mungkin kita membutuhkan yang pertama adalah nama. Nah, nama siswa tentunya. Di sini untuk opsi jawaban, karena nama cukup jawaban singkat, kita pilih jawaban singkat. Kemudian kita centang wajib diisi. Nah, kita centang wajib diisi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kita tekan tambah. Nah, untuk pertanyaan kedua misalnya kita isi dengan nomor absen. Oke, untuk nomor absen karena hanya membutuhkan jawaban singkat, di sini sudah berupa jawaban singkat. Kemudian kita centang di sini wajib diisi. Setelah nama dan nomor absen, selanjutnya kita bisa membuat sebuah password untuk membatasi siapa saja yang bisa mengerjakan evaluasi ini. Caranya kita tambah, kemudian kita tulis password atau token, misalkan token. Nah, jadi orang yang memiliki password inilah yang nantinya akan dapat masuk ke evaluasi ini. Nah, di sini ada pilihan angka adalah angka. Sini pada angka ini misalkan saya ganti teks, Di sini pada teks ini ya, berisi password kita. Misalkan passwordnya adalah rumus. Oke, misalkan passwordnya rumus.
Jadi kalau ada anak menuliskan passwordnya selain rumus, maka tidak bisa masuk ke evaluasi kita. Jika anak salah menuliskan, maka kita bisa di sini pada teks kesalahan khusus kita beri keterangan, misalkan password Anda salah, Anda salah, password Anda salah, kemudian kita centang wajib diisi. Nah, jadi nanti untuk masuk ke evaluasi ini harus menuliskan sebuah password, yaitu rumus. Ini passwordnya akan kita bagi kepada siswa. Selanjutnya, untuk bagian pertama identitas sudah jadi. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu soal. Di sini ada tanda tambahkan bagian. Klik saja pada tanda tambahkan bagian. Nah, ini akan masuk ke bagian kedua. Misalnya bagian kedua dari sini adalah soal. Oke. Karena kita akan membuat evaluasi, ya, evaluasi ini nanti kita buat supaya dapat koreksi otomatis, maka soal ini kita jadikan menjadi sebuah kuis. Caranya, pada bagian atas ini ada setelan, kita klik setelan. Nah, pada bagian ini kita klik pada bagian kuis. Oke. Kemudian centang pada jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan, yaitu segera setelah pengiriman, rilis nilainya. Artinya jika ini kita centang, setelah selesai mengisi langsung keluar nilainya, seperti itu. Kemudian juga ada responden dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Ini jika kita centang maka dapat dilihat oleh responden. Seandainya kita menginginkan anak tersebut supaya dapat mengulangi ulangan tersebut tanpa mencontek jawaban yang benar, ya ini kita hilangkan. Ya. Kemudian kita dapat simpan. Nah, simpan. Nah, di sini tandanya sudah menjadi kuis adalah ada total poin atau poin total di bagian atas ini. Langsung saja kita buat satu contoh soal, misalnya ya, dari sini kita klik tambahkan pertanyaan, misalkan soal nomor 1. Ya, misalkan di sini pertanyaan berupa pilihan ganda, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Misalkan kita beri opsi yang pertama adalah kita sudah mempunyai 4 opsi jawaban. Sekarang kita akan menentukan poin untuk soal ini, ya, poin untuk soal ini akan berapa poin dan juga kuncinya apa. Caranya klik pada kunci jawaban, kita klik, kemudian pada poin kita akan beri poin berapa pada soal ini. Misalnya kita beri poin 5. Nah, jika benar dapat poin 5. Kemudian kita beri centang pada kuncinya, misalnya kuncinya ini. Nah, setelah itu, setelah poin dan kunci kita klik selesai. Jangan lupa untuk centang wajib diisi. Oke. Kemudian soal selanjutnya, misalkan soal kedua, kita akan menyisipkan gambar pada soal tersebut. Nah, di sini kita ada menu gambar, kita klik saja. Di sini ada banyak pilihan, bisa mengunggah dari laptop atau HP, bisa dengan kamera langsung, dengan URL, dengan foto yang sudah ada di foto drive kita atau di Google Drive, atau dengan Google penelusuran. Kita contohkan, misalkan ambil gambar dari yang ada di laptop misalkan ya. Kita cari, ya, kita cari, kemudian kita cari file yang ada gambarnya. Misalnya di sini, nah ini ada gambar. Kemudian kita klik salah satu, kemudian kita open. Kita tunggu sampai gambarnya masuk. Nah, gambar sudah masuk ya.
tinggal kita klik pada gambar, kita sesuaikan besar kecilnya, kita bisa tarik titik ini, besar atau kecilnya gambar. Kemudian kita beri pertanyaan. Nah, kita beri pertanyaan apa? Bebas, misalnya yang mudah, misalkan apa warna wortel pada gambar. Nah, ini hanya contoh saja, nanti soal disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Kemudian seperti tadi, kita pada kunci kita klik, kita beri poin, misalkan poinnya 6 misalkan. Kemudian kita beri jawaban yang tepat, misalkan di sini kita klik selesai, kita centang wajib diisi. Nah, di sini untuk melihat berapa poin yang sudah kita buat untuk soalnya, di sini ada total poin, jadi sudah ada poin 11. Nah, tergantung kita mau buat nilai berapa. Kalau buat nilai 100 ya kita buat soal sampai poin ini dapat poin 100 misalkan. Nah, bagaimana mengubah poin? Kita sudah terlanjur membuat poin, kita mau merubah ya kita klik kunci jawaban lagi. Misalkan ini kita ganti poin 50. Nah, klik selesai. Yang ini juga kita beri poin 50. Oke, kita klik selesai. Nah, sekarang poinnya 100. Coba kita akan mengerjakan. Kita akan mengerjakan dari sudut pandang siswa. Kita bisa klik pratinjau di sini, pratinjau. Nah, kita isi identitasnya, misalnya nomor absennya 9. Kemudian kita coba token yang salah ya. Kita coba token yang salah. Misalkan kuda. Kita tulis tokennya kuda. Kita klik berikut, ini tidak akan bisa masuk karena rumusnya salah. Maaf, karena tokennya salah ya. Coba kita gunakan token yang benar, misalnya rumus. Oke, kita next, berikutnya kita bisa masuk di sini. Sekarang kita coba menjawab ya, dengan satu jawaban yang benar, satu jawaban yang salah. Misalnya gini, kita buat dengan yang benar, ini kita buat yang salah. Oke, kita coba. Kemudian klik kirim. Di sini akan muncul lihat skor. Nah, lihat skor, kita dapat lihat skor yang diperoleh, yaitu skor kita 50 dari poin totalnya 100 ya. Ini jadi skornya 50 dengan poin total 100. Kita bisa close, kembali ke formulir tadi. Karena sudah ada satu yang mengisi, maka pada respon ini sudah ada angka 1 di sini ya. Kita coba cek siapa yang sudah mengisi. Oke. Kemudian tinggal kita lihat dengan mengklik spreadsheet ini yang hijau, kita klik saja, kita klik lagi buat. Oke, kita klik buat, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul pada waktu sekian. Nah, di sini namanya Andi, absen 9. Ini tokennya benar, ini jawabannya benar, ada nilainya di sini. Nilainya yang diperoleh Andi yaitu nilainya 50 dari poin total 100. Kemudian kalau akan kita print atau kita simpan di hard drive ya, kita bisa download. Misalkan kita download, kita klik file. File ini kita klik, cari download, kita geser dengan format misalkan Excel. Kita klik Excel, Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terdownload. Nah, kita tinggal buka saja dalam format Excel ya. Kita buka. Nah, sudah terbuka dalam format Excel. Ini kita klik yang bagian enable editing di sini, kita klik, jadi dapat diedit. Nah, ini silakan nih dapat diedit, mau ditambahi atau dikurangi atau bagaimana ya. Jadi sudah terdownload dalam format Excel. Kita close saja, kita kembali ke sini. Nah, oke. Jadi begitulah cara untuk membuat
soal evaluasi dengan menggunakan Google Formulir sangat mudah, sangat praktis. Jadi satu hal yang terlewat itu adalah kita mengirimkan formulir ini kepada siswa. Caranya sama dengan mengirimkan absensi atau presensi. Tinggal kita klik kirim, Nah, kemudian kita klik bagian yang seperti rantai ini, link ini, kita klik saja. Selanjutnya kita salin. Oke, kita close. Salinan tersebut tinggal kita kirim ke WhatsApp grup atau media sosial yang lain. Jangan lupa kita juga mengirimkan passwordnya apa supaya anak bisa masuk dengan password tersebut. Jadi sangat mudah, sangat praktis. Untuk memasukkan soal matematika dengan beberapa lambang, nanti akan kita bahas pada video selanjutnya, yaitu bagaimana caranya memasukkan soal matematika pada Google Formulir. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Sekiranya cukup sekian video kali ini tentang membuat soal evaluasi dengan Google Formulir menggunakan laptop. Untuk menggunakan HP sudah pernah saya bahas, linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika memang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.